orang tua yang Tuhan percayakan anak-anak, kami masih bisa berkumpul seperti ini, mendapat insight, mendapat penerangan dari Tuhan. Hamba berdoa supaya Roh Tuhan berbicara untuk kami. Kami berdoa supaya kami berdua dipakai Tuhan dan kami bisa mempersembahkan satu keluarga demi satu keluarga malam ini yang berkomitmen kembali untuk menjadi orang tua yang lebih baik, yang mempersiapkan dengan lebih tepat, dengan lebih fokus, sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Hamba berdoa supaya kami berdua diberikan kuasa oleh Roh yang Kudus untuk berbicara sesuai dengan pesan Tuhan yang Tuhan mau bawa pada setiap anggota keluarga, setiap papa dan mama yang duduk di tempat ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, pakailah kami, pakailah setiap yang mendengar supaya kami sama-sama pulang dengan membawa sukacita karena Tuhan berbicara untuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pertama-tama saya mau saudara memberi tepuk tangan pada para ayah yang ada di sini. Kenapa? Karena para ayah jarang mau ikut seminar Pasutri Parenting, betul gak ya? Nah, bilang terima kasih Papa ya. Nah, jadi ayah-ayah. Saya mau minta lebih. Hah? Jangan cuma tepuk tangan. Ibu-ibu cium suami. Iya, sampai bunyi. Kalau perlu basah dikit. Ya, saudara, kenapa? Karena memang tema parenting biasanya ada kendala, apalagi orang Hokkien, orang Chinese, orang Batak juga sama, ya, orang Ambon juga sama, yaitu apa? Itu urusan Istri, urusan ibu. perempuan seolah-olah, ya kan? Ya, tapi bukan urusan laki-laki, ya. Nah, ini yang kita akan membahas hari ini. Apa kata firman Tuhan, saudara? Hari ini kita akan melihat sebagai dasar terlebih dahulu apa yang firman Tuhan katakan. Kecil-kecil tuh tulisannya tuh. Iya, tulisannya kecil-kecil. Coba kita buka Amsal 13 ayat 22. Ya, Amsal 13 ayat 22. Kalau yang nggak bisa baca di sini, kelihatan ya. Mari kita membacanya. 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Dan katanya firman Tuhan ini, good people leave an inheritance to their grandchildren, but the sinner's wealth passes to the godly. Nah, kemudian Lukas 12 ayat 13 sampai 21 saya akan bacakan ringkasannya di sini. Seorang daripada orang ramai berkata kepada Yesus, "Guru, suruh saudara saya berikan sebahagian daripada harta peninggalan bapa kami kepada saya." Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa memberikan kuasa kepadaku untuk menjadi hakim atau membagikan harta antara kamu berdua?" Seterusnya Yesus berkata kepada mereka semua, berjaga-jagalah dan berwaspadalah, janganlah tamak hidup seorang tidak terdiri daripada kekayaannya walaupun hartanya banyak sekali. Lalu Yesus mengakhiri ceritanya dengan berkata, demikianlah halnya dengan orang yang mengumpulkan harta untuk diri sendiri padahal tidak kaya di sisi Allah. Jadi Amsal 13 ayat 22 ini mengatakan bahwa seorang yang mempunyai prinsip kebenaran, kejujuran, keadilan dalam mengelola harta, dia akan bisa mewujudkan harta, mewariskan harta itu kepada anak-anaknya. Tapi yang paling penting bukan hartanya, tetapi yang paling penting nilai untuk mengelola harta itu. Itu yang mesti diwariskan. Kemudian Lukas 12 juga menyiratkan yang sama. Tuhan Yesus bilang, warisan duniawi itu warisan harta benda, seolah-olah Tuhan gak gitu ambil pusing, itu bukan urusan saya, bukan urusan kita semua, bukan urusan Tuhan semata-mata, tetapi yang paling penting nilainya dulu. Kerakusan, obsesi, ya membuat dia kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan harta yang baik dan anak-anak bisa menggunakan dengan baik. Apa maksudnya saudara ya? Nah, kalau kita melihat ada ungkapan, give man a feast, katanya ya, feed him for a day, teach a man to fish, feed him for a lifetime, katanya ya. Maksudnya kalau kita berikan anak-anak kita ikan, itu akan mengenyangkan dia satu hari. Tapi ajarkan dia untuk memancing, supaya apa? Supaya dia akan bisa menyediakan makanan untuk seumur hidupnya. Saya senang ungkapan ini ya. Jadi saudara ngajarinnya mau kasih ikannya doang,
Atau saudara mau ngajarin cara mancing yang baik, cara menjadi manusia yang baik yang bisa mengatur hidup. Nah itu kurang lebih the old saying. Nah, bagaimana tuh yang nextnya? Nah? Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi memang kita penting juga mengajarkan kepada anak-anak, bukan hanya untuk minta-minta sama Tuhan, ya, tetapi mempercayai hidupnya ini kepada Tuhan dengan segenap hati dan belajar untuk bergantung penuh pada Tuhan. Ya, dengan sekarang banyak sekali kemajuan-kemajuan teknologi, begitu ya, anak-anak bergantung bersandar kepada Uncle Google, gitu kan ya, bersandar kepada Alexa, Google Home dan sebagainya. Jadi menjadi challenge, menjadi tantangan yang lebih berat bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita bersandar kepada Tuhan. Saudara, nah saya mulai masuk pada apa yang kita mau sampaikan. Saya melihat saudara waktu ini foto-foto waktu kami melepas anak-anak pergi ke studi, pergi ke universitas, ya. Waktu itu saya lagi bertanya-tanya. Setiap kali saya menghadiri anak wisuda, menghadiri graduation anak, menghadiri perpisahan di airport, ya, perpisahan goodbye, saya sering bertanya gini, apa saya sudah wariskan yang cukup ya untuk dia bisa survive, untuk dia bisa bertahan, menapaki masa depannya menuju dia dewasa, ya, apa dia cukup kan nih, ya. Nah saya waktu itu Anne yang ikut sama Tadius, itu Tadius sebelah kanan, ya. Itu anak yang kecil saya. Sekarang saya punya anak, by the way, 2 anak, saudara. Satu umur 27 tahun, ya. Yang satu 23 tahun, saudara, ya. Jadi yang 27 tahun sudah menikah, baru menikah. Dan kami punya mantu satu umur 27 tahun juga, ya. Dan kemudian yang kedua ini masih ambil master, 23 tahun. Nah waktu yang 23 tahun ini mau pergi, ngambil sarjananya, saya tulis surat sama dia. Saya bilang, papa udah ngajarin banyak hal, sekarang kamu mesti langsung sama papa punya Tuhan, kamu punya Tuhan. Karena papa gak akan bisa mendampingi kamu hari-hari di samping kamu. Ya, itu surat saya kurang lebih, saya ngomongnya gitu. Saya nggak tahu ya gimana Bapak dan Ibu. Saya sih terus terang waktu ngelihat suami saya dengan anak-anak, saya nggak ngerasa dia akan kehilangan anak gitu ya. Bagi saya mungkin saya yang lebih kehilangan karena hari-hari kan anak-anak sama saya gitu ya. Tapi heran loh waktu lagi berpisah dia yang nangis. Ya ternyata jelek-jelek gini, kok jelek-jelek gini. Dia juga masih punya hati ya. Dia yang nangis. Tapi satu pihak juga mungkin karena saya nganter gitu. Tadi kamu bilang kamu khawatir, apa tadi? Khawatir kenapa? Dia bisa percaya tuh, bisa hidup, karena kan gak ada papanya lagi, ya. Dia nanyanya sama siapa lagi ya, nanyanya langsung sama Tuhan deh kalau ada papa, saya bilang, ya kan. Ya minta hikmat dari Tuhan, bagaimana memutuskan, bagaimana hidup, bagaimana memilih teman, ya. Nah saya waktu itu yang nganter anak saya, ini yang kedua nih. Saudara, kekhawatiran saya nyata. Kalau dia khawatir nggak ngelihat, kalau saya yang nganter kan saya ngelihat. Jadi waktu lagi di airport itu anak mau ngambil barang dari tas, terus dia keluarin semua barangnya. Dijejerlah itu barang-barang untuk nyari barang gini. Tuh saya bilang, Dede kalau gak ada mama itu banyak yang nyomotin barang-barang. Aduh gitu ya. Padahal kami udah kasih tas anti maling. Saudara tahu tas anti maling? Yang dibukanya di dalam. Jadi maling gak bisa ngambil karena gak ada apa-apanya kan. Kami udah kasih tas anti maling, tapi dia keluarin itu barangnya, diperlihatkan kepada semua orang, begitu kan ya. Dalam hati saya, ini anak udah siap apa belum ditinggal ya. Aduh saya deg-degan saudara. Terus naik bus gitu ya. Terus saya lihat, aduh dia pegang HP-nya sama pegang dompetnya tuh kayaknya gampang jatuh gitu. Saya khawatir sekali, saya bilang, aduh Dek masukin ke dalam tas. Ntar kalau jatuh kok ketinggalan bagaimana? Saya jadi bawel. Udah tuh ya, hari Minggu saya ke gereja,
Dia pas lagi ada pertemuan sama kampusnya, pertemuan anak baru. Lagi di gereja, anak saya nelpon, "Mama, dompet saya hilang." Aduh, di dalamnya ada kredit card, cash mungkin nggak ada ya. Aduh, langsung saya panik, saudara. Saya tanya teman saya, gimana nih ngurus kredit card hari Minggu kan ya? Telepon ke bank supaya di cancel tuh. Kamu cari di kampus kamu tuh dompet di mana? Kok bisa? Kan mama udah kasih tas anti maling. Terus dia bilang, saya nggak bawa tas. Tuh kan, nah itu langsung ya. Tuh kan, mama udah bilang. Gitu ya. Jadi saudara, waktu saya tinggal dia, ya kan saya pulang begitu. Nah gantian deh saya yang nangis ya. Nangis dalam hati sih, nggak kasih lihat dia. Dalam hati sedih gitu, dalam hati saya, nih anak kalau saya tinggal, apalagi yang bakal hilang gitu kan ya. Dari segitu cerita. Nah jadi saudara itu pertanyaan kita bukan? Ya. Nah saya mau kasih tahu satu buku yang baru saudara, dia bukan baru banget sih, 4-5 tahun sebelum pandemi, 1-2 tahun buku ini keluar, DNA D6. Dan dia mengatakan satu istilah namanya Digital Babylon. Babylon, saudara tahu kan ceritanya Babylon, penjajahan digital. Katanya dia, orang tua, zamannya udah ganti, zaman kita sama zaman saudara. Zaman dulu saudara bisa bilang, diamin aja tuh anak, ya, diamin tuh anak dan nanti dia main sama siapa kita liatin aja. Sekarang saudara bisa liatin anak gak mainnya sama siapa? Nggak tahu temennya, bisa-bisa temennya di Venezuela, ya kan? Bisa-bisa temennya yang kelihatannya cantik, ya taunya bukan cantik, ya mungkin nenek-nenek, ya kan? Nah saudara nggak tahu, karena digital Babylon itu katanya, dia itu constantly active work, dia itu terus menerus 24/7, dia bisa tinggal sejauh ini pencet-pencetan, terus constantly distracted. Sekarang abis pandemi kan kita bingung, waktu pandemi kita bingung. Dia antara belajar, lagi main game, apalagi chatting, apalagi nonton YouTube, ya kan? Dia bisa ganti-ganti itu screen-nya. Ya. Nah, ini constantly connected all the time dan anak-anak ini pakai gadget untuk menjadi konselornya dia, untuk mengentertain, untuk nanya, untuk jadi instruktur, untuk sumber segala informasi. Betul saudara? Sekarang anak-anak saudara, kalau saudara cuman berhubungan sama anak, mau kasih informasi saja, anak-anak bilang, go for it. I don't need you, Pak. Dia bisa tanya angka Google. Ya, saya khotbah di remaja aja pas salaman, Pak, tadi saya udah cek Pak, tahunnya salah. Katanya, ya. Bapak quote buku tahunnya salah. Waduh, saya bilang celaka juga sama kalau khotbah di remaja ya. Dia sambil kita khotbah, dia sambil cari di Google, beneran nih pendeta ngomong. Mendingan kalau dia cari artinya dia dengerin khotbah kita. Kalau dia nyarinya yang lain. Nah itu dia ya. Jadi saudara, tantangan kita begitu banyak. Kalau orang tua diem, gak memberikan nilai, siapa yang memberikan nilai? Ya digital lah, betul gak? Kalau saudara gak pernah ngomong, yang ini aja anak-anak, jatuh bangun nanti bagus sendiri. Gak bisa saudara, zamannya ganti. Kalau saudara gak ngomong, saudara gak inisiatif, gak intensional, yang ngajarin siapa? Yang ngajarin angka Google, yang ngajarin YouTube, yang ngajarin LGBT siapa? Apa bapak-bapak sama mama-mama di sini ajarin LGBT? Enggak kan? Tapi kok bisa canggih? Kenapa lagi banyak perkosaan? Kenapa kok saya lihat, wah makin gawat ini. Karena digital Babylon setelah pandemi menjadi luar biasa. Jadi kalau kita tidak memuridkan anak kita, maka internet yang memuridkan anak kita. Digital yang memuridkan anak kita. Orang-orang yang asing yang kita tidak kenal, mereka yang memuridkan anak-anak kita. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kami pernah waktu di LP2M di saat kita pernah lakukan survei untuk di PGTI tahun 2018 ya. Orang tua yang menunjukkan iman kepada Kristus pada Kristus dalam perkataan dan perbuatan, kita survei anak-anak ya, anak-anak remaja ya waktu itu ya. Menunjukkan iman kepada Kristus dalam perkataan dan perbuatannya di dalam keluarga. Ya, ternyata saudara, ayah-ayah yang tidak pernah sampai kadang-kadang ya, sampai kadang-kadang itu yang
Sering, saudara, yang sering itu yang selalu 15,3. Terus yang sering 23,9. Jadi dua itu ayah-ayah 38% kurang lebih oke lah. Tapi 62% ayah-ayah dari gereja-gereja Tionghoa kebanyakan jarang berbicara tentang menunjukkan perkataan, menunjukkan perbuatan kepada Kristus. Masa ibu-ibunya kurang lebih 53%. Menunjukkan perkataan dan perbuatan di dalam iman kepada Kristus. Jadi tidak menunjukkan imannya. Ya, nah tapi ibu-ibunya ya caputo lah ya, lumayan lah ya kan. Oke lah, jadi 53%. Jadi setengahnya nggak gitu berbicara. Jadi ini membuktikan bahwa satu keluarga Kristen di gereja-gereja Tionghoa, ayah-ayah itu 60%, 65% tidak berperan untuk menjadi ayah Kristen. Ya, itu kurang lebih begitu. Nah, kemudian ditanya lagi, siapa dari anak-anak ini yang membaca dan membahas Alkitab dengan papa dan dengan mama? Nah, saudara, yang menarik bagi saya di sini, kalau saudara melihat sisi kanan itu kurang lebih 90% mengatakan gak pernah tuh sampai kadang-kadang sama ayah. Jadi hanya 10% dari ayah-ayah gereja Tionghoa pada umumnya yang punya waktu baca Alkitab dan membahasnya di tengah-tengah keluarganya. Kalau ibu-ibu, kalau saya lihat di sini angkanya kurang lebih 85%, gak pernah sampai kadang-kadang. Wow. Jadi sekarang kalau digital Babylon, di mana di tengah-tengah begitu banyak masukan dari luar, orang tua Kristennya tidak gitu berbicara, saudara, gak bunyi. Nah ini permasalahan yang besar. Ya, jadi saudara, satu hal yang saya sadari ya ketika mulai melayani di sekolah minggu, pelayanan anak, saya mengabarkan Injil kepada anak-anak, melatih guru-guru. Kemudian saya ketemu satu hal, saudara, yang gereja kadang-kadang suka lupa. Sehingga orang tua juga enggak ingat ya. Yaitu ada satu perintah yang sangat penting yang Tuhan berikan kepada umat pilihan Tuhan. Yaitu perintah apa? Untuk mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Apabila duduk di rumah, apabila dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, mengajarkan anak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Saya menyadari, saudara, ketika saya lulus dari saat kemudian melayani, kemudian saya menyadari kayaknya ya zaman itu tahun 80-an ya, 80-90-an. Pada saat itu saya menyadari sedikit sekali pembinaan kepada orang tua. Orang tua itu cenderung berpikir kalau untuk hal rohani yang perlu dilakukan adalah nitipin anak di sekolah minggu, nitipin anak ke guru di sekolah Kristen. Udah beres tugas orang tua, nganterin anak, bayarin uang sekolah gitu ya. Sehingga saudara ini enggak kejadian nih yang di Ulangan 6. Di rumah mereka enggak mengalami pembinaan dan pemuritan dari orang tua. Saya menyadari, saudara, ketika saya mulai jadi orang tua, mulai hamil, saya mulai pikir, saya juga enggak ada yang ngajarin jadi orang tua Kristen. Enggak ada. Saya cuma tahu datang duduk di gereja dengerin khotbah. Tahu pas punya bayi mau duduk dengerin khotbahnya susah. Baru duduk nangis anaknya. Nah itu menjadi pergumulan dan itulah sebabnya kenapa kita mulai bina iman keluarga sahabat Kristus. Saudara, saya nggak bawa catnya tapi coba bayangin. Anak-anak itu sekolah berapa jam sehari? Di Medan berapa jam ya? 7 jam? SD 7 jam? Ya kurang lebih 7 dah ya, 7 kali 5, 35. Tidur berapa jam? 8 jam, 8 kali 7, 56. Ya kan? 56 tambah 35 jadi berapa tuh? 91. Ya kan? 91. Nah, jadi satu minggu 168 jam. Nah, menurut survei kurang lebih 40 jam dipakai untuk nonton YouTube, digital, main game dan lain-lain. Nah, sisa-sisa nanti kalau di total ada 35 jam. 35 jam sisanya. Itu sama orang tua di bawah atap rumah. Ataupun orang tua mau menggunakannya untuk apa. Nah 1 jam dot yang kecil katanya, yaitu titipin di gereja. Menurut saudara bisa sustain gak? Bisa survive gak tuh? 1,5 jam itu
bisa menjadikan dia punya nilai hidup, punya Tuhan yang kuat, punya prinsip kebenaran, kejujuran, bisa nggak? Nah makanya ada satu buku dikatakan 1 dibagi 168 tidaklah cukup. Saudara, artinya apa? Mesti ada yang 35 jam ini, yaitu orang tua dan anak-anak mesti melakukan dengan cara berbeda. Kalau saudara diamin aja dia pakai lagi 35 jamnya ini dengan digital, ya tewas lah anak-anak kita. Tiap kali lausenya nabur, udah Seninnya udah dicabutin. Gak usah Senin lah, Minggu malam dia nonton udah dicabutin lagi. Nah ini yang terjadi dan strategi Tuhan ternyata luar biasa. Ya. Jadi saudara, saya sendiri terinspirasi oleh teman saya sama-sama alumni Saat. Waktu itu anak saya masih bayi, anaknya dia udah rada besar. Setiap kali saya mau ngajar di Reform waktu itu ya, saya ngajar di Reform, di STTRI. Sebelum saya berangkat, saya titip anak saya sama dia gitu ya. Pas pulang saya ambil gitu ya. Jadi saya lihat bagaimana dia membesarkan anak-anak. Waktu saya liatin, saya perhatiin, ini ibu ya, ngomong sama anak itu bisa panjang, menasehati anak, ngobrol sama anak, dia lihat apa terus dia hubungkan dengan iman, dia lihat apa dia hubungkan dengan firman Tuhan, anak-anak diajak terus diingetin firman Tuhan, itu menginspirasi saya. Saya pikir itu tuh yang tadi Pak Christian bilang berapa jam? 35 jam. 35 jam itu yang diisi oleh si ibu ini untuk berbicara fetok dengan anak-anak ya, percakapan iman. Nah bagi saya ini inspiratif sekali. Saya mau belajar, waktu itu anak saya masih bayi kan. Saya lihat kayaknya saya nggak punya kepekaan itu ya. Kalau ngelihat bunga, bunga bagus ya udah bagus gitu kan ya. Ngelihat hujan ya hujan bagus gitu ya, dingin gitu ya. Terus akhirnya saya belajar. Kemudian saya coba untuk bikin lagu, ajarin anak-anak. Kemudian waktu dia main, saya coba main sama dia. Waktu dia tidur siang, saya bacain buku, bacain Alkitab. Dan saya bersyukur suami saya juga mau, walaupun dia capek kerja ya. Pulang kerja dia mau bacain cerita. Suatu kali dia bacain cerita Daud dan Goliat. Anak masih kecil kan minta ulang-ulang terus. Daud Goliat selesai terus dibuka. Dia balik lagi, mau ke Daud dan Goliat lagi. Mau Daud sampai akhirnya keluar Bambang. Saya bilang kok ada Bambang sih? Di cerita Daud Goliat kok ada Bambang? Rupanya dia ngantuk. Untung yang keluar namanya Bambang. Bukannya Sitini lah, Shirley lah gitu ya. Jadi saya tahu deh dia ngantuk ya. Karena lelah kerja tapi dia masih mau memberikan waktunya untuk anak. Waktu itu masih kecil-kecil anak-anak. Jadi saudara ternyata ngajar anak itu gak cukup sekali, betul gak? Kita ngajarin anak, saya ngajarin anak yang simple saudara. Kalau numpuk baju, terus kalau mau ngambil yang bawah, angkat dulu atasnya. Jangan main narikin, berantakan semua kan. Tapi jujur sih dia ngikut ya. Mamanya yang itu. Terus masukin masukin baju kotor, saya maunya ada tempatnya, ada hampersnya kan. Saya beliin hampersnya, ada tutupnya. Dia taruh di atas tutup sampai panjang ya. Saya bilang waduh celaka ya. Dan yang susah juga itu flash. Iya, nggak pernah nyirem, sudah nyirem. Wah itu lama banget ya. Iya. Sampai udah mau jadi mahasiswa masih ya. Sampai saudara saya tulis di depan kamar mandi. Jangan lupa flash. Jadi di depan pas mau masuk ada, kemudian pas duduk di sini ada. Terus pas mau keluar ada, jangan lupa flash saudara, sampai begitu ya. Sampai untuk hal yang sederhana itu aja mesti diulang-ulang ya. Yang kita rasa ya nggak nge-flash, nggak membinasakan lah gitu ya. Tapi hal yang paling penting yang menyangkut hidup kekal atau kematian kekal kita nggak ulang-ulang. Itu cuman kasih aja ke sekolah, ke Chuang Tao. Chuang Tao punya murid begitu banyak. Anak kita lari ke kamar mandi aja dia mungkin gak tahu gitu kan. Saudara, kita yang tiap hari ada di situ. Udah gitu Tuhan juga kasih perintahnya bukan ke Chuang Tao, bukan ke guru sekolah minggu. Ngasih perintahnya ke orang tua. Ke siapa? Orang tua. Untuk apa? Untuk mengajarkannya berulang-ulang. Kapan?
kapan saja, di mana? Di mana saja, betul gak? Waktu kamu berjalan, waktu kamu berdiri, waktu kamu di mobil, ngajarin apa? Ngajarin nilai firman, kebenaran firman Tuhan. Itu yang kami mau memperkenalkan istilah faith talk, percakapan iman. Ya, jadi papa mama yang ada di sini, ini warisan yang besar. Saya melihat anak-anak kami sudah mulai dewasa, apa kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini yang kami mau sharingkan. Ya, tips-tips apa. Tetapi percakapan iman apa tuh, Nak? Jadi percakapan iman, saudara jangan salah ya. Jangan saudara berpikir yang namanya percakapan iman adalah yuk kebaktian keluarga, ambil Alkitab, terus nyanyi dulu kayak di gereja. Nyanyi nomor sekian, 3 bait. Saya ngerasain itu waktu saya kecil. Aduh 3 bait udah ngantuk gitu ya. Terus habis itu, wah papa bacain Alkitab panjang, aduh udah ngantuk. Baru begini sedikit, ayo duduk yang tegak. Gitu ya, rasanya sebel banget gitu. Nah saudara, yang namanya percakapan iman itu bukan komunikasi searah. Bukan juga begini, sini duduk. Kamu ya gak belajar, padahal firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang begini ini. Kan waktu itu pendeta udah khotbah bilang apa? Gini, saudara tuh kayak ambil Alkitab ngegeplakin anak. Tuh ya. Nah jadi percakapan iman bukannya ngomel rohani ya. Bukan komunikasi searah, bukan juga pertemuan formal, bukan ibadah keluarga dalam artian yang formal, bukan teguran anak bermasalah, bukan rapat keluarga ya. Tapi percakapan iman itu adalah komunikasi, dialog, timbal balik, ngobrol. Ada bagian kita dengerin, namanya juga percakapan, conversation. Jadi converse. Kemudian perbincangan yang informal dalam keseharian, waktu lagi duduk, waktu baring-baring, waktu lagi jalan, waktu kita jemput anak, waktu kita nganter dia ke Alfamart, waktu kita nganter ke les, begitu ya, waktu nganter ke salon, kebiasaan yang konsisten seperti nafas. Nah saudara, memang awal-awal kami coba untuk terapkan ini di Bina Iman, awal-awal rasa rikuh ya. Tapi ketika sudah berjalan, akhirnya jadi seperti nafas ngobrol. Ya, waktu anak dewasa. Itu menjadi indah ya. Kita jadi bisa ngobrol hal yang enggak, ayo buka Alkitab, apa yang Allah katakan padamu, enggak begitu tuh ya. Itu mengalir, wah tadi mama saat teduh ya bilang gini-gini, aduh mama terharu sekali loh. Saat teduh hari ini tuh sangat menguatkan mama gini. Atau anak saya waktu lagi pacaran misalnya gini-gini, terus iya sih dulu mama kan waktu itu juga mama pacaran tuh Tuhan ingetin ada firman Tuhan gini. Jadi itu sesuatu yang natural seperti sebuah nafas yang kita berikan. Nah sesuatu yang menyenangkan dan dirindukan dan dicari-cari oleh anak. Saudara, kadang-kadang orang tua kalau anak udah dewasa yang terjadi adalah kita tanya, kapan anak telepon? Kapan saudara anak telepon? Kalau uangnya habis, ya kan? Kalau uangnya habis baru, Pak, uang habis. Tapi kalau kita telepon nggak diangkat-angkat. Palingan di WA, sorry lagi sibuk belajar. Padahal saudara nggak tahu dia lagi sibuk main. Ya, lagi nanggung, lagi main gitu ya. Tapi saudara, apakah dia mencari kita pada saat ada masalah? Minta advice, minta didoakan. Ya, itu menjadi refleksi juga. Nah, saudara, saya mulai membagi tips praktis. Ya, tips praktisnya apa? Bagaimana mempersiapkan anak-anak kami untuk dengan nilai-nilai hidup yang untuk masa depannya. Saudara mesti cari momen koneksi hati. Bagaimana nih heart connection bisa terbangun? Ya, anak saya demen basket, mau nggak mau saya jadi demen basket, belajar basket. Ya, anak saya yang kedua demen masak misalkan. Nah, mamanya sama dia sering masak dan dia pakai itu alat peraganya dia yang kita buat ya, tameng kerajaan. Buat goreng kerupuk. Buat goreng kerupuk kan betak-betak gitu ya, jadi dia pakai itu ya. Jadi pakai tameng buat perang-perangan goreng kerupuk. Nah saudara, jadi kita mesti on spot kapan ya, di keluarga saudara itu kapan? Yang kesempatan emas untuk kita ngomong, kapan? Misalkan waktu dinner, saya nggak tahu di rumah tangga saudara masih penting nggak
dinner bersama. Apa dinner siapa cepat dia dapat. Gitu. Ya, mau makan di depan TV kayak, ya kan? Jadi oke udah mateng, comot. Nanti udah makan, siapa yang datang boleh makan sendiri. Saya nggak tahu di rumah tangga saudara ada nggak waktu itu tuh. Waktu makan yuk sama-sama, ngomong. Dan nggak pakai handphone. Jadi jangan sampai semuanya sibuk di meja makan pakai HP. Tapi yang Ya. ini sering jadi pertanyaan orang tanya kan kerja atau usaha. Nah gimana Terus tuh? kapan makan bareng? Nah bisa nggak kita punya waktu tentukan bersama, kapan kita makan bareng. Ya Anne misalkan waktu saya susahnya begini, emang kok punya anak itu paling susah. Waktu kita muda, anaknya kan masih kecil. Anaknya tarik-tarik kita, Pak main yuk, Pak kapan pulang. Kitanya lagi sibuk, bener gak? Terus kok kitanya udah makin maju, ya kayak saya kan saya bisa ngatur orang ya, mau datang jam berapa, mau pulang jam berapa, urusan saya. Nah waktu saya punya waktu, saya yang gantian, tim, kapan tim telepon? Ya, nah saudara, dianya yang sibuk. Itu paradoks bukan? Jadi waktu ayah-ayah dan ibu-ibu lagi meniti usaha, anak-anak masih kecil. Nah bagaimana ini? Nah mau gak mau mesti ada prioritas. Betul gak? Harus dari sedini mungkin. Ya saudara-saudara yang anaknya udah gede-gede tutup kuping dulu. Tapi yang masih kecil anak-anak mulailah itu dari kecil. Nah biasanya kalau anak masih kecil kita orientasinya apa? Itu anak mesti gemuk. Soalnya nanti dibandingin. Saudara saya pernah ya anak saya dimandiin teman saya. Saya bilang, Nene, saya mandiin anak kamu kayak pegang papan gilesan. Coba. Nggak sakit hati, ya kan? Karena tulang rusuk tuh, ya kan? Jadi kurus gitu. Nah saudara karena kita berpikir anak kita mesti gemuk, itu anak kita kasih makan kayak ayam. Di Uber, ayo makan. Kita bawa keluar, lu lihat tuh, gitu kan ya. Jadi kita nggak biasakan dari kecil anak-anak untuk makan bersama, gitu. Nah kalau udah nggak biasa dari kecil, apalagi makan itu sambil lihat HP, lihat apa gitu ya. Nanti giliran kita mau memulai kebiasaan baru, susah. Ayo duduk makan bareng. Dia lagi nonton. Tanggung Netflix. Queen Maker. Kita cuma tahunya Queen Maker doang. Ada apa lagi sih? Lagi nonton BTS gitu kan ya. Jadi rada susah saudara, tapi kalau kita udah biasakan ya dari dulu, terus terang. Saya berasal dari keluarga yang gak begitu, gitu. Nah suami saya rada disiplin dikit. Jadi kalau makan bersama nungguin gitu ya. Dia nungguin saya gak langsung makan dulu, saya belum pulang. Kadang-kadang ditanya, kamu udah sampai mana? Udah sampai sini, oke saya tunggu. Kalau saya biasanya, kamu sampai mana? Sampai saya makan dulu ya, gitu. Tapi saya juga berusaha untuk menyesuaikan itu tuh. Jadi ada waktu makan bareng dengan anak. Minimal makan pagi, minimal. Sampai sekarang ya, sampai sekarang kita makan pagi selalu bareng sama mertua. Sekarang anaknya ganti saudara, umur 90 ya. Sama pakai tatakan, kadang-kadang disuapin, sama. Ya cuman bedanya dia umurnya 90. Tapi kita selalu punya waktu untuk bersama. Sehingga waktu anak kita sekarang udah menikah, dia tahu itu kebiasaan kita ya. Jadi kalau kami datang, dia tahu mesti ada waktu makan bersama. Sama-sama. Walaupun nggak tiap hari ya. Walaupun nggak tiap hari, tapi dia tanya kapan yuk Pak kita makan bersama-sama. Kenapa? Karena itu penting untuk kita di situ cerita personalize, cerita sehari-hari, dan di situ keluar value kita, ya. Jadi jangan sampai cerita panjang kita yang mendominasi, enggak. Ya coba belajar jangan mendominasi, tanya gimana kamu kabarnya, ya. Gimana hari ini? Wah saya kehilangan kunci, wah saya ini, ya. Cuman simple-simple saja. Ya membuat itu menjadi enak. Atau drive time, saudara. Saya baru tahu waktu saya tahun 2011 kan saya ambil break 2-3 tahun itu, break cukup besar, tidak ke kantor ataupun berhenti bekerja dan saya masuk seminari. Kenapa? Setelah waktu itu saya cuma berpikir singkat, ada panggilan Tuhan dan juga saya berpikir saya mau mentor anak saya. Tapi saya baru tahu betapa pentingnya drive time itu. Waktu anak tuh kok kita jemput sekolah, pas dia buka tuh anak SMP, SMA,
Waduh, dia nyerocos. Dia yang banyak cerita. Biasanya kan anak jarang cerita, apalagi anak laki. Pas pulang sekolah dia nyerocos, kesel sama ini. Dia kesel sama ini, dia kecewa sama ini, nggak ada yang perhatiin. Wah, dia ngomong. Wah. Nah, saya baru tahu drive time itu Jemput ternyata anak sekolah. jemput anak sekolah itu luar biasa. Ya. Saya diinspirasikan oleh pendeta Benjamin Meleachi. Dia bilang, Anne, waktu yang paling prime time buat anak-anak itu pulang sekolah. Jemput anak sekolah di mobil atau dia kalau dia di motor. Kenapa? Karena sekolah itu adalah arena perangnya mereka. Ya, disitulah mereka ngalami banyak pergumulan. Jadi pulang sekolah itu kayak tentara baru pulang perang. Ya, nah kalau seandainya dia pulang perang nggak ada orang tua di rumah, kita baru ngomong nanya malam, gimana tadi di sekolah? Oke, sebel kita dengernya ya. Gimana tadi? Biasa. Cerita dong, udah ngantuk. Gitu ya. Nah tapi saudara kalau waktu itu saya pernah satu kali jemput anak saya kelas 5 SD ya. Pas dia masuk ke dalam mobil dia nangis. Anak laki ya. Saya nggak ngerti kenapa dia nangis. Saya cuma pegangin dia, saya bilang, Tim, it's okay. Bisa cerita? Nggak bisa cerita dia. Oke, nggak bisa cerita. Dia cuma bilang, Timmy nggak ada temen. Teman-teman Timmy yang laki sekarang udah lain mah, katanya gitu. Itu kejadian itu baru terungkap setelah dia kelas 10 ya. 5 tahun kemudian ya berarti ya. Kelas 10 saya baru tahu ternyata pada hari itu waktu dia kelas 5 teman-teman lakinya mulai masuk ke pornografi. Jadi dia sebagai anak Tuhan bingung. Kalau dia deket sama anak laki dia tahu itu salah. Kalau dia nggak sama anak laki bagaimana? Jadi saya perhatiin setelah dia cerita itu saya datang ke sekolah. Saya perhatiin anak saya. Dia selalu kalau keluar main itu dia ke perpustakaan sendirian. Terus mainnya sama anak-anak perempuan dah yang masih rajin belajar gitu. Tapi rupanya enggak tahan. Akhirnya dia pun kena pornografi baru ketahuan setelah kelas 10. 2 SMP. Saudara bilang, ini anaknya Bu Ana sama Pak Christian aja kena. Ya, jadi saudara masalah pornografi sekarang, itu anak saya udah sekarang 27 tahun kan. Ya jadi udah berapa perbedaannya jauh. Sekarang saudara saya rasa kalau di survei ya, mungkin 9 out of 10 kali yang sudah kena pornografi. Kalau sampai ada anak yang gak kena pornografi itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama tuh emang anaknya pinter nutupin atau keluarga orang tuanya nggak mau mengetahui atau membuka menemukan realita gitu. Jadi saudara mesti cari kapan nih dia lagi membuka jendela hatinya. Mungkin juga asal anak-anak perempuan banyak di bedtime waktu sebelum tidur. Ya sebelum tidur itu anak-anak perempuan yang masih SD ya. TK itu ngobrol sama dia ya. Jadi anak-anak saya juga begitu ya. Bahkan saya sering sebelum tidur itu kesempatan saya cerita. Misalkan saya pernah cerita tentang kue eating. Ya saya cerita kue eating 1, kue eating 2, kue eating 3, kue eating 4. Wah sampai 6 bulan saudara. Sampai kue eating umur 13 tahun. Papanya meninggal itu dia kaget. Dia tahu, dia bilang, itu papa ya? Ternyata saya lagi ceritain kue eating itu hidupnya saya saudara. Saya nama Chinese saya kue eating ya, kue eating. Jadi itu nama Chinese saya saudara ya. Jadi saya sekue. Jadi saya waktu ngobrol itu saya lagi ceritain bagaimana Tuhan membentuk hidup saya. Sampai berbulan-bulan di depan kayak cerita film silat saudara ya. Nah itu salah satu yang saya suka. Atau bacain buku cerita. Atau waktu fun time, olahraga bersama. Ya, kami sampai di Sahabat Kristus kita ngajarin Father and Kids activity, kita punya papa dan anak-anak laki, anak-anak perempuannya bermain bersama. Kenapa papa? Karena papa yang biasanya paling males. Ya, papa paling males main sama anak sekarang. Papa nggak tahu cara main sama anak. Papa merasa itu bukan gua banget. Ya, nah itu yang
agak berbeda saudara. Jadi itu yang pertama ya, jadi ingat bahwa saudara ini mesti membangun koneksi hati. Yang kedua, Yang kedua, rencanakan teachable moments, kesempatan untuk sharing hidup. Jadi memang mesti intentional jadi orang tua zaman sekarang. Ya, kita nggak bisa lagi bilang ya udah mengalir aja, ntar anak gede juga belajar sendiri. Nggak bisa tuh saudara, zaman sekarang mah enggak. Ya, saudara ngomong begitu salah besar. Kalau di Ponten sama guru merah. Ya, jadi kita mesti intentional, mesti disengaja, mesti direncanakan. Sekali lagi ya, saudara nggak memuridkan anak, yang memuridkan anak siapa? Google, YouTube, Insta, LGBT, TikTok, segala macam ya. gitu ya. Jadi saudara mesti intentional, sengaja mencari, menciptakan momen itu. Nah, memang para laki-laki kadang-kadang kurang kreatif, ya, nggak tahu mau ngapain. Itulah peran ibu-ibu. Ibu-ibu yang pikirin, ibu-ibu yang rencanakan, ya. Jadi seperti ini, beberapa hal ini, kecuali yang bawah itu bukan kami, itu orang lain tuh ya. Tapi yang 3 itu adalah anak kami waktu kecil, ya saya yang siapin. Beli mainan ya saya yang beli. Kalau enggak dia juga bingung mau beli mainan apa gitu kan. Ini sehari-hari dia ada di kantor. Saya yang main, oh anak saya sekarang sudah mulai tertarik dengan catur. Saya beliin catur. Nah terus dia ambil caturnya, dia main, wah main caturnya begitu lari-lari gitu ya. Terus saya mulai ajarin langkah yang saya tahu, saya juga gak gitu bisa main catur ya. Biji catur diginiin gitu, terus dia liatin satpam main catur. Saya bilang sama papanya, Pak anak kita suka main catur loh, terus dia jago catur nih. Ya, siapa yang mau kalahin? Ya, pasti dia kalah. Terus diajarin gitu kan. Nah jadi sore-sore misalnya ya, kita siapin, udah disiapin semuanya. Papa, anak-anak mau main sama papa. Jangan saudara begini, tuh kemarin diceramahin sama Pak Krisyan sama Bu Ane. Main sama anak, kamu mah kerja melulu gitu ya. Berantem nanti ya. Ibu-ibu, laki-laki kalau makin ditarik dia makin pergi, kabur, didorong-dorong dia makin kayak keledai, diem gitu ya. Jadi mesti menghargai suami. Tolong bantu siapkan saat teduh sama anak. Saya juga nggak bisa bilang ajarin anak firman Tuhan, nggak bisa begitu. Saya siapin buku gambar, saya siapin Alkitab, saya siapin meja yang bersih, ya bantal buat duduk. Saya bilang, anak kamu mau saat teduh sama kamu, ini bisa kamu pakai buat ngegambar. Dia gambarnya nggak ada bentuk. Nah, ini Abraham, ya sudah itu Abraham. Kayak pohon, ya nggak apa-apa, yang penting dia cerita Alkitab. Jadi saudara, ibu-ibu bisa membantu mempersiapkan itu. Kemudian hari Minggu kami biasanya Anda udah siapin perlengkapannya ya. Terus kita main board game. Kemudian misalkan itu saat teduh tuh anak-anak udah gede, kita saat teduhnya pakai komputer sama-sama ya. Kemudian kami mengajarkan father and son itu untuk pergi bersama-sama, berdua, dating ya. Kemudian yang sebelah kanan saya ajak anak saya ke pabrik, ya. Jadi kadang saya spend waktu sama dia. Nah ini adalah teachable moment. Jadi kita mau ngajarin momen apa? Ya, sudah ada itunya, ada topiknya. Mau ngajarin apa nih? Ngajarin keberanian, ngajarin sepeda. Satu kali saya ingat sama Ana, jangan sampai nanti dia berkesan sama si Ali. Kenapa? Untuk ngajarin sepeda nanti dia seumur hidup yang ngajarin sepeda si Bang Ali. Jangan. Mesti papa yang ngajarin sepeda roda 2, ya kan? Iya, jadi saya pulang pagian, saya ngajarin ya. Nah saudara itu teachable moment. Atau memory marker. Saudara punya nggak memory marker di dalam keluarga? Simbol seremoni, ya seremoni apa? Seremoni misalkan lepas kanak. Tuh ada foto ini lepas kanak. Atau lepas remaja, ini misalkan pergi misi sama-sama. Ini pergi waktu pelayanan sama-sama. Terus kita ada memory marker lagi, misalnya ini yang sebelum saya memutuskan masuk seminari, saya retreat keluarga sama anak-anak. Saya ceritain tentang Abraham, terus ini mau pergi kemana Pak?
mau pergi ke Texas, di mana Texas? Papa juga belum pernah ya. Itu tuh yang waktu itu tuh ya. Anak saya ulang tahun ke-10, ingat nggak? Iya. Jangan dia lupa. Waktu itu anak saya ke-10, tapi dia homeschooling ya. Kemudian kakaknya kebetulan waktu itu libur. Jadi Dede ulang tahun, hadiahnya mesti dicari. Ya, terus saya kasih siapin amplop, coba kamu lihat, buka. Carilah clue di kamar mandi misalnya. Terus dia buka clue, mandi dulu, mandi. Terus mandi dapat clue lagi. Cari clue di dalam mobil kita udah siapin kopernya dia masuk. Pokoknya dia nyampe, terus kita kesentul ke transit area, ada clue lagi sampai ke tempat retret itu, baru kita siapin hadiahnya waktu itu apa gamenya. Hadiah Game Boy. utamanya apa? Nggak usah sekolah 1 hari, dibolosin sama kami. Wow, dia senang bukan main hadiah terindah ya. Karena kan homeschooling, jadi kepala sekolahnya ini, gurunya ini kasih libur. Jadi saudara, itu yang kami lakukan retreat, bisa kan ngomong ya, itu memory marker. Kenapa? Karena Yosua juga pernah bilang, ya waktu dia itu ada memory marker gak? Ada batu-batu yang menjadi tanda peringatan bahwa Tuhan bekerja gak di rumah tangga saudara? Ada yang diingetin gak? Ya, jadi itu kurang lebih yang kami anjurkan. Misalnya memory marker itu, ini masa lepas kanak kami adain di Sahabat Kristus ya. Jadi ada masa lepas kelas 2 tuh, masa lepas apa tuh? Masa yang kita bawain gayung ya untuk mandi sendiri, lepas balita kita adain ya. Jadi ada memory marker yang orang tua merayakan bersama-sama. Saudara punya nggak perayaan birthday yang khusus? Ya, kami punya misalnya waktu anak-anak istilahnya birthday Eve, bukan hanya Christmas Eve, tapi birthday Eve. Birthday Eve apa? Saya buka waktu anak perutnya gendut, ya kan? Waktu saya hamil dia. Saya bilang ini dokternya, ini rumah sakitnya. Terus habis itu kita doa syukur ada mama yang melahirkan. Ya. Dan saya pikir ya saudara ya, orang tua juga perlu ada memory marker. Perlu ada memorial, apa tadi istilahnya? Milestone kehidupan. Ya saya berpikir sambil ngomong nih ya, baru pernah nih ngomong sekarang nih sama suami saya. Nanti kalau saya ulang tahun ke-60, kita adakan sedikit acara yang khusus merayakan saya masuk lanjut usia. Ya di gereja juga perlu tuh ada waktu umur 60 ya Pak Sutri dikasih piagam. Anda sekarang sudah melalui masa apa istilahnya ya, dewasa beneran masuk ke usia lanjut. Ya nanti ada dari Komisi Lansia yang menyambut selamat datang di Komisi Lansia gitu. Ya jadi masuk ke Komisi Lansia itu suatu perayaan dan anak-anak juga bisa menikmati itu ya kan. Nah coba dipikirin, ide bagus. Saudara, biasanya ngajarin anak-anak kapan ngajarin nilai? Orang tua ngajarin nilai waktu konflik atau waktu non konflik banyak kan? Dalam arti waktu kita marahin dia, betul gak? Waktu kita marahin kita ngajarin nilai, masuk gak tuh? Gak bakal masuk saudara. Jadi mestinya saudara mengajar nilai itu waktu non konflik. Ya, waktu non konflik itu penting banget saudara. Waktu non konflik waktu bedtime tuh ya. Waktu sebelum tidur ya, istri saya selalu bawain, siapin entah itu buku-buku, terus dia bilangin saya, masukkan nih anak saya lagi butuh apa sekarang. Itu istri yang kasih masukan, kan saya enggak, day to day enggak ada. Ya, tetapi saya selalu bilang mana, kalau apa-apa, satu, jangan banding-bandingkan dengan bapak lain. Ya, jangan bilang, kok si Pak Dodi bisa lakukan ini, kamu enggak bisa. Oh, jangan, saya bilang ya, kamu arti nantang saya berantem. Nah, jadi gimana caranya? Taruh aja buku. Saya ya. Saya kan orangnya teratur saudara ya. Saya bilang asal mau ngapa-ngapain taruh buku di meja saat teduh saya, di meja pagi saya doa taruh buku. Atau waktu saya pulang buku-bukunya udah ada, gamenya udah disiapin. Nanti saya tahu sendiri, saya nggak bodoh saya bilang ya. Saya kurang lebih tahu apa yang kamu mau, tinggal waktunya nanti saya pikirin. Bisa survive ya. Iya hebat kamu ya. Saudara istri-istri ya, ibu-ibu kadang-kadang malam hari itu bisa menjadi malam yang konflik, benar gak?
Anak-anak tidur dengan menangis. Anak-anak tidur dengan luka di hati karena papahnya. Ada yang ngalami gitu? Saya sering. Dia gak berasa aja. Enggak, dia tahu kok. Nah saudara, saya merasa salah satu tugas ibu ya menjadi peacemaker untuk mendamaikan anak dengan papahnya. Karena kadang-kadang papa-papa itu, para laki-laki, kadang-kadang suka gak gitu peka dengan perasaan anak. Anak udah nangis gini-gini, masih aja dia ngomong. Aduh udah ya, anaknya udah begitu ya. Nah kita perlu menjadi reminder gitu ya, barometer. Dan penafsir. Kadang-kadang anak-anak juga suka salah tafsir. Papanya ngomong begini terus, papa jahat, papa gini-gini. Kita mesti menjelaskan. Maksud papa adalah begini-begini. Papa sayang sama kamu. Tapi papa mungkin ngomongnya keras, kasar. Maksud papa adalah begini-begini ya. Kamu mau minta maaf sama papa, takut gitu ya. Nah saya datang ke suami saya. Tadi saya udah ngomong sama si Timi tentang maksud kamu begini-begini, dia salah paham, gini-gini. Dia mau minta maaf, dia takut. Saya bawa ya Timi ke sini ya gitu. Dia siapin dulu nih, ininya disiapin dulu, diredain dulu. Ademin, kalau pelok-pelok dulu, mau makan apa gitu ya, tergantung ya si suami lain-lain kan urusannya ya. Terus habis itu kita bawa anak, temenin anak kita untuk berdamai dengan papanya. Saya rasa itu penting deh. Jadi memang betul, itu kelemahan pria. Kelemahan pria kan waktunya dikit, ketemunya singkat. Jadi kita pengen seperti hakim yang agung. Datang langsung ngadilin aja, hajar aja udah ya. Nah ternyata gak segampang itu, betul gak? Ya gak segampang itu. Ya satu kali saudara saya mau ngencingin anak. Maksud saya mau ngajarin dia kencing kalau malam, betul gak? Ya supaya dia gak ngompol. Buang air kecil. Iya betul, buang air kecil maksudnya ya. Itu anak ngompol itu kan, jadi saya kesel kan. Jadi kalau jam 2, jam 1 pagi saya bangun, saya mau ngencingin dia, maksudnya mau... Mau bawa ke kamar mandi. Iya betul. Untuk buang air kecil, panjang sih emang lebih cepat kencingin. Pokoknya ngerti kan? Jadi saya bawa dia itu gak mau dibangunin, dia kakuin. Gak mau bangun. Kan saya marah, betul gak? Terus apa akibatnya? Saya bawa dia ke kamar mandi, saya paksain, saya diriin. Terus dia diam aja begini. Terus selain didiriin dia apain? Dia diam aja, enggak belum. Nah terus dia, terus dia diam aja saudara. Diam, terus saya diam, bener gak? Saya bilang, kamu nih udah jam 2 pagi nih, udah setengah jam diam aja. Kencing, saya bilangnya, gak mau kencing, gak mau kencing. Jadi saya pukul pantat, pak, aja ya. Kencing, gak mau kencing. Oh jadi ribut, terus mamanya datang udah keributan nasional kan terjadi. Saya bilang, jangan ikut-ikut. Saudara itu saya yang dulu. Masih muda, sekarang udah mendingan. Sekarang enggak gitu karena enggak ada anaknya. Enggak ada korban. Tapi saudara, kenapa? Nah terus saya bilang, pokoknya dek, mau kenceng-kencengan oke lah ya. Enggak kenceng-kencengan, enggak mau kencing maksudnya ya. Ya udah diam. Ya udah papa diam aja terus. Diam aja terus lama-lama dia kencing. Aduh dek, sampai 45 menit kita di kamar mandi saya bilang. Nah saudara, itu tuh ngajarin itu nilai ya, terus besokannya mamanya berbaik hati. Mamanya lakukan simulasi. Ya, saya bikin simulasi, saya bilang Dede semalam apa yang terjadi. Papa marahin, papa pukul Deus. Oh saya gak lihat tuh dipukul, anaknya yang lapor. Dia juga gak cerita mukul anak. Ya. Terus saya dipukul, oke Dede mau gak ntar malam dipukul lagi sama papa? Enggak. Jadi mestinya bagaimana? Iya mesti kencing kalau papa suruh kencing. Oke kita latihan yuk. Kita tidur siang ya. Ntar kalau dia sudah ngantuk itu mau bangunin kamu kencing ya. Jadi udah saya latihan simulasi. Lumayan loh saudara. Itu bisa menolong dia. Ya jadi sebenarnya bukannya anak itu nggak mau ini nggak mau itu. Anak berontak ini berontak itu. Kadang-kadang mereka nggak tahu caranya. Jadi kita sebagai ibu kita ajarin pelan-pelan supaya dia tahu. Bukan karena suami kita jahat atau galak. Dia juga belum pernah jadi ayah sebelumnya. Dan belajar untuk jadi ayahnya singkat, cuman malam doang pulang kerja.
Nah kita sebagai ibu yang tiap hari belajar, gagal, nyoba lagi sehari-hari. Kita perlu bantu, menolong supaya anak dan ini menjadi persiapan masa depan. Ya, saudara kaget ya, kok siapin masa depan anak gak ngomongin duit ya, gitu ya. Saudara kaget ya, ini persiapan masa depan karena apa? Nanti yang menemani anak di dewasa bukan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggunya udah masuk lansia, ya kan? Bukan guru sekolah ganti-ganti. Bukan pembina remaja udah mau kawin. Ya kan? Yang akan mendampingi anak sampai mereka dewasa siapa? Bapak kalau masih hidup. Ya dia Kalau yang anak-anak makin besar apalagi laki, nanya sama siapa? Banyak kan sama papa. kalau nanya soal pacaran sama mama. Iya. Apalagi putus cinta. Udah mama deh. Mama. Jadi saudara hari itu, malam itu saya damai dengan dia. Terus saya peluk dia, terus saya ngomong, saya berterima kasih. Saya bilang, nah habis itu dia udah mau deh. Saya tinggal, Dek, kencing dia. Ya. Jadi saudara itu ada sih pengalaman, kadang-kadang ada ngompol. Nah kemudian yang kedua saudara melatih skill anak-anak. Bicarakan nilai dan value waktu itu. Ya, anak saya baru kemarin dia bannya kempes di jalan tol, terus dia telepon saya, dia bilang, Papa tuh nggak pernah latih Timi sama Dius buka ban. Ada fotonya, saya bilang, ya nah. Itu pentingnya ibu-ibu ya, siap HP potretin apa yang dilakukan suami. Saya bilang, Papa udah latih ya. Jadi dia bingung buka ban itu, apa udah didongkrak baru buka, apa udah dinaikin, apa belum dinaikin. Itu aja anak butuh hikmat, betul gak? Dia bilang, Pak lucu deh Pak, saya udah dongkrak, terus saya buka, merintih puter-puter aja. Saya bilang, Dek, salah Dek, turunin dulu, dek, nah baru buka. Nah saudara itu skill yang kami pikir udah jarang ya. Atau skill pelayanan. Ini kita biasa waktu anak-anak kecil, kita tiap tahun sekali pergi misi. Ya kita masih kecil, pilihlah panti asuhan, ya kami sekeluarga pergi misi. Kalau udah anak gedean dikit pergi ke Cianjur, kami nginep bersama-sama di desa. Sudah gedean dikit pergi ke Big Man Silait di Ngabang ya. Atau kami nanti ajak anak-anak sahabat Kristus mau pergi ke Soe ya, Soe di NTT ya. Saudara, saya pernah ngalami ya, anak saya ngomong, saya sedih deh. Dia bilang gini, pulang dari kampus jadi dia liburan ya, itu dia mahasiswa. Mama, saya selama saya kecil nggak pernah diajarin tentang kehidupan orang miskin. Saya baru tahu sekarang setelah mahasiswa belajar dari kampus. Saya sedih deh. Cuman saya nggak kayak bapaknya bilang, ada fotonya, nggak bilang begitu ya. Cuma saya sedih, saya bilang, Tim, Mama ajak kamu pelayanan ke orang miskin, kamu nggak inget gitu ya. Terus saya inget, saya punya temen, dia pernah bilang begini, kita kalau mau ngajarin anak, jangan cuma sekali dua kali, mereka lupa. Kalau mau ngajarin sesuatu penting, jadikan itu gaya hidup kamu, baru dia ingat. Jadi saudara kalau ngajarin cuma 1-2 kali, udah gede dia lupa, kita mesti mikir, kita ngajarinnya itu serius dan sudah jadi gaya hidup, apa cuma gaya-gayaan? Ya, jadi kalau misalnya saudara mau anak-anak punya hati untuk melayani, melayanilah Tuhan bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang lain. Ajak anak-anak dan itu menjadi gaya hidup kita, bukan sesekali doang. Foto-foto lagi ada di desa gitu ya, nggak begitu, tapi jadi gaya hidup kita untuk melayani. Tapi terkadang saudara memang kita mesti membiasakan dengan step pertama, coba dulu. Dan lama-lama anak-anak itu menjadi punya keinginan sendiri ya. Anak-anak tuh punya keinginan pergi misi ya, anak kami dua-duanya pergi keinginan misi. Saya percaya walaupun dia lupa tapi ada bibitnya tuh yang nggak percuma gitu. Nah di era digital Babylon ini yang selanjutnya saudara perlu willingness untuk pay now atau pay later. Saudara mau pilih yang mana? Mau pay now apa pay later? Pay now dalam arti waktu anak-anak masih kecil, masih tinggal sama-sama saudara, saudara mau bayar harga saat ini. Mau capek dikit lah, mau meluangkan waktu bermain,
mau ngajarin dia pergi berdua-dua ya ngobrol sama dia, ngopi atau asal anak udah gedean dikit ya, atau pergi makan donat kek, atau pergi main bola kek, atau nonton dia, nonton basket sama-sama sama dia. Dan itu pay now selagi ada kesempatan. Atau saudara mau pay-nya later. Ya, banyak anak-anak dibesarkan dengan terbalik saudara. Waktu kecil dikasih kebebasan, tapi waktu besar dicekek, terbalik. Mestinya waktu kecil dikasih pilihan sedikit, disiplin. Dan waktu gede dia kasih kebebasan makin lama makin besar. Nah ini kalau saudara sudah pay now, saudara akan bisa menikmati later on-nya, waktu anak-anak besar. Dan pay-nya itu dalam arti harga yang harus dibayar oleh kita ya. Waktu kita dan sebagainya. Saudara jangan salah paham, maksudnya pay now, saudara bayarin dia apa, beliin apa, kasih uang apa gitu. Itu bisa jadi jerat ya. Tapi justru ajarin dia nabung, ajarin dia hemat sejak kecil, ajarin berbagi gitu ya. Walaupun itu mungkin lebih susah ngajarinnya gitu ya. Jadi pay now ini misalkan anak papa-papa kami ajarin untuk camping, pergi camping ya. Atau bermain. Terus atau pergi bermisi, memang gak enak. Saudara saya bukan orang adventure, bukan. Saya orang yang lebih demen, jangan petualang lah. Gak tahu nih bapak-bapak di sini sama gak alias bagian mas saya. Jadi saya gak demen, saya bilang kalau udah liburan, kita kan udah capek. Liburan jangan capek lagi, yang tenang-tenang ya. Jadi jangan kita camping, kan rasa camping capek, tidur pegel semua. Ya. Tapi kata istri saya, anak-anak laki butuh itu. Ya, saya lihat anak perempuan juga butuh sih. Anak perempuan butuh, tapi anak laki saya khusus spesial. Asal anak-anak laki, kan sebagian kalau dia naik-naik, mamanya sama papanya bilang, jangan naik-naik, nanti bahaya jatuh. Nah, anak saya enggak sudah. Dia mau naik, dia gini dulu, cek. Enggak aman Pak, enggak aman. Jadi enggak naik dia. Jadi kita yang bilang, ayo naik. Ayo naik. Jadi terbalik saudara. Nah dari situ saya menyadari, wah saya mesti pay now nih. Dalam arti itu harga yang harus saya bayar. Saya nggak suka sebetulnya saya hiking, camping. Tapi akhirnya saya mimpin orang tua dan anak-anak sampai sekarang saudara camping, hiking. Dan ini menjadi gaya yang akhirnya anak-anak saya sekarang demen camping, demen hiking. Dan menurut saya itu dari mana ya? Dari waktu sekarang gitu ya. Atau pay now ini bermain bersama. Momen ini nih saudara, momen-momen kayak gini, hilang udah cepat waktunya. Kalau saudara punya anak, kapan anak gue gede ya? Cepet saudara. Itu yang di foto yang gelap itu gak kelihatan itu. Itu lagi main bola di dalam rumah. Ya, saudara kan, jangan main bola di dalam rumah. Saya pikir ya, suami saya kan pulangnya malam. Kalau misalnya nungguin jangan main bola kalau kamu nggak boleh main bola di dalam rumah, kapan dia main bolanya ya? Bisa main tepok nyamuk jadinya kalau di luar kan, gitu ya. Nyamuk. Nyamukin. Jadi akhirnya saya siapin bola bayi. Mereka main bolanya bola bantal bola. Tapi seru banget tuh ya. Dan saudara yang saya hargai dari suami saya waktu kejadian itu tuh ya. Setelah selesai mereka udah capek, keringetan segala macam, lagi minum terus dia bilang, nah, saya tuh sebenarnya hari ini diajak main golf sama pejabat. Dia cuma ngomong begitu tapi saya bersyukur. Makan, masa malam-malam main bola. Golf, beneran. Golf apa? Coba saya, beneran diajakin main golf. Bener, lupa ya. Pak Dadi Hardia. Saya saudara gak main golf. Enggak, dia enggak. Diajakin tapi dia nggak mau. Iya. Jangan salah paham ya saya. Tapi saya maksudnya gini loh, saya menghargai. Ya artinya dia dia meluangkan waktu. Terus dia bilang, waktu itu dia bilang dia nggak bisa pergi, bilang kepada orang tersebut, saya udah ada janji. Janjinya sama siapa? Sama anaknya. Janji main bola. Nah ingat kan? Nah itu. Jadi kalau saya Sabtu pagi itu seperti itu saudara. Jadi saya sampai sekarang nggak main golf walaupun di kantor saya sebetulnya disediain klub golf, ya dibayarin full. Tapi saya mengambil prioritas Sabtu untuk waktu main saya dengan anak-anak. Saudara mesti ambil prioritas, mesti ada harga yang harus dibayar. Betul gak? Gak bisa anak-anak gede sendiri gak bisa saudara.
Ya ajarin main catur, main board game. Sekarang anak-anak kami demen main board game. Nah yang terakhir hampir terakhir nih, be a spiritual mentor for his kids. Jadi orang tua ini penting sekali menjadi mentor spiritual. Jadi anak akan belajar, ayahnya itu selalu baca firman, papanya baca firman, mamanya baca firman, dan dia belajar dari situ. Dan ayahnya itu menjadi tempat yang nyaman untuk cerita. Dan kalau ada apa-apa dia minta didoain. Saudara, anak-anak saya belakangan ini sampai dia gede ya. Satu kali saudara, anak saya jam 3 siang dia telepon saya. Sampai miss call, sampai 7 kali ya. Kemudian dia WhatsApp, "Pak, call me. Saya pikir kenapa nih? Sejam 3 pagi kan artinya di sana kalau dia di Amerika itu jam 3 siang, jam 2 pagi artinya di sana, jam 1 pagi. Saya bilang, saya telepon dia ya. Terus saya bilang, kenapa Tim? Itu Pak. Dia cerita apa saudara? Itu Pak, yang kemarin weekend kita cerita apa? Itu cerita tentang ceweknya ya. Oh saya tahu nih kenapa ya. Dia lagi naksir sama orang, kemudian kita diskusiin weekend kemarin dia telepon, terus akhirnya dia mau nembak, mau tulis surat maksudnya, bukan tembak ini, bukan. Ya, dia mau nulis surat, mau jadi pacar. Tapi dia enggak, terus dia bilang, tapi Pak, sambil nangis. Tapi Pak enggak dibalas, udah 3 hari enggak dibalas. Nah ya, terus saya bilang, waduh Tim, ya. Satu pihak saya pengen ketawa, ya satu pihak saya ngerasa siapa papa-papa yang anak-anaknya waktu umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, waktu mau pacaran dia ngomong dulu, kemudian dia sharing, waktu dia berduka dia mau sharing. Sesudah saya percaya saya menjadi mungkin one of the fortunate father yang ditelepon sama anak-anak saya tentang pacaran. Ya yang mau diajak ngobrol sama dia. Anak saya ini kalau dia mau interview, dia dapat tawaran kerja dia langsung, "Pak, can we talk?" Terus dia tanya saya waktu mau interview pertama, "Pak, kau nanya ini sopan gak sih?" Nanya apa? Nanya kau gajinya berapa? Remunerasinya apa ini sopan gak sih Pak? Coba Papa tanya, saya jawab. Papa cek, Timmy sopan gak? Saudara, itu sesuatu yang menurut saya privilege kalau kita pay now. Ya pay laternya tuh kita dijadiin teman sama dia, counterpart. Ya teman diskusi. Jadi kalau ngomongin tentang yang menyangkut emosi, dia bilang, "Mama mana mama?" Kita ngomong bertiga. Terus kalau dia mau tanya pendapat, adiknya juga kita berempat diskusi. Ya lucu, jadi kita diskusi berempat itu udah tiap kalau weekend kalau ada apa-apa dia pasti ajak ngomong berempat. Saudara itu luar biasa ya, kadang-kadang dia anak saya yang kecil ini tadi baru WhatsApp saya, "Pak belum dapat panggilan pekerjaan." Ya, tapi Dios percaya Tuhan sudah sediakan, yuk kita doain. Nah saudara itu sesuatu yang kalau kita pay now, anak-anak mengajak kita. Pay now-nya ini apa tuh yang tadi Ane ngomong tuh ya. Jadi yang Ane ngomong tuh, ini yang waktu anak-anak saya TK tuh, ini yang buku gambar tuh ya. Kan gambarnya not caputa lah ya, oke lah ya. Oke lah ya, jadi saya gambar dari kitab Kejadian, jadi dia demen gambar, ya warnain. Nah terus kita doa sama-sama dan sampai dia gede tuh, itu udah SMA. Waktu saya di seminari, sebelah kiri itu ya fotonya ya, jadi SMP, SMA. Saya foto karena waktunya sangat singkat, mereka mau cepet-cepet berangkat sekolah. Terus papanya panggil, "Kok Dek doa dulu." Jadi mereka nggak tahu di foto, saya foto. Jadi maksudnya saya ingin kasih contoh saudara, kadang-kadang kita bilang gak sempet, doa mah cuma berapa menit, gak nyampe 3 menit itu doa gitu ya. Tapi itu adalah momen yang penting, mereka waktu itu mau drama ya kalau salah ya. Maksud ada sesuatu yang mereka mau lakukan, papanya ajak doa dulu. Saya nggak tahu saudara bapak-bapak yang jadi majelis, yang jadi pengurus, yang jadi Kristen. Apakah di rumah tangga saudara ada doa imam, doa seorang papa, blessing. Kita kasih blessing sama papa, sama anak-anak. Blessing ayah. Oh saya sering sekali kasih blessing untuk anak-anak saya. Ya, saya percaya kita adalah representasi Allah untuk memberkati mereka. Sayang sekali bukan rumah tangga Kristen, cuman judulnya aja Kristen. Tapi
kekristenannya sudah mulai punah. Sayang sekali bukan. Saya percaya sebagai penutup, yuk kita siapkan masa depan ini dengan faith talk, percakapan iman, dengan koneksi hati yang lebih baik. Kenapa saudara? Karena bisa nggak kita dalam setiap milestone anak kita mengatakan, Daddy you can let me go. Papa ya udah cukup, saya bisa lanjut. Ya sekarang anak-anak saya termasuk yang si Timi itu, waktu kawin aja dia bilang saya nggak butuh uang papa. Saya akan biayai saya sendiri. Ya. Dan sekarang dia semua sudah ambil alih sendiri dan papa you can let go now. Jadi ada waktu-waktu tertentu dia bilang, "Pa, help me on this." Tapi ada waktu-waktu dia bilang, "I can do it." Saudara, itulah tugas kita, bukan? Ya, tugas kita bukan kasih the feast, betul. Ya, tugas kita bukan kasih begitu banyak harta benda yang kita reserve untuk dia, tetapi nanti dia nggak punya nilai. Hancurin semuanya. Ya, kan sedih hati kita, betul gak? Tapi tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai. Allah yang berdaulat, Allah yang mampu, Allah yang mendampingi. Dan biar dia punya hidupnya sendiri. Kalau kita punya harta benda, mungkin dia akan enjoy juga. Tetapi bukan itu yang utama. Ya, saudara, mari kita lihat film yang terakhir ini sebelum kita tutup. Ya. Oops, sorry. Anak itu akan lewat milestone demi milestone, benar gak? Langkah
step demi step. Tapi kita gunakan nggak? Ya Pak Paul Gunadi pernah bilang sama saya begini, Ting, dia panggil nama Chinese saya ya, Ting, kita membesarkan anak itu seperti naik di setiap stasiun kereta api. Kereta api datang, pintunya dibukain sama anak. Kita mau jam apa enggak? Kita mau loncat masuk apa enggak? Kalau enggak, anak gak bisa nunggu. Dia jalan lagi ke stasiun selanjutnya, dia buka lagi. Kita gak mau jam lagi, dia naik lagi jalan. Saudara, apakah di dalam setiap milestone, papa, mama, engkau terpanggil, you jump, loncat. Mungkin kita gak sempurna, mungkin saya enggak, saya tadi istri saya cerita banyak. I'm not a perfect father, bukan. Saya yang pasti saya seorang yang berdosa, yang butuh dimurnikan, yang butuh dibentuk, yang butuh diajar sama Tuhan. Tapi dengan tiap proses bersama dengan istri sama anak, saya melihat Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan murnikan saya. Ya, Tuhan murnikan saya. Mari kita tutup dengan satu lagu yang Edwin mau ajak kita menyanyi bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Sambil menyanyikan pujian ini, kita boleh bersama-sama merenungkan kembali. Apakah kita selama ini sebagai seorang papa, sebagai seorang mama, sudah dengan hati yang murni, rindu untuk memuridkan anggota keluarga kita, membesarkan anak-anak kita, atau selama ini mungkin ada motivasi yang salah. Mungkin kita terikat oleh kesenangan fana, oleh harta kuasa atau kebanggaan hati. Mari kita minta Tuhan memurnikan kita. Tuhanku datang Tertunduk malu, Engkau lihat kedalaman hatiku. Ini aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sekali lagi dari awal, Tuhan, aku datang tertunduk malu. Tuhan, lihatlah kedalaman hati kami. Ku datang tertunduk malu, Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya aku hamba dunia. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, Boleh kita bangkit berdiri, kita katakan, Tuhan murnikan aku. murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar
menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku Tuhan, murnikanku, dekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Saudara yang datang dengan pasangan boleh gandeng pasangan. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Saya minta para ayah, mari kita buka suara dengan dibisikkan doa untuk anak-anak saudara, sebut nama anak-anak saudara, kasih blessing pada mereka. Kemudian habis itu para ibu bisikkan doa untuk ayah-ayah yang ada di sini. Minta Tuhan menguatkan, memberikan berkat untuk dia. Ayah-ayah juga mendoakan berkat untuk istri, supaya keluarga kita boleh di-revive oleh Tuhan, dibangkitkan lagi. Mari semua ayah-ayah yang terlebih dahulu buka suara mendoakan untuk anak dan istri. Mari kita berdoa. Sekarang para ibu buka suara berdoa untuk para ayah, blessing untuk ayah dan juga sebutkan nama anak-anak juga boleh. Kami berdoa hatiku agar ku tersadar menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku agar ku setia padamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, itulah doa kami. Murnikanlah hati kami. Murnikanlah kami Tuhan, dan biarlah buatlah kami mau untuk menderita, mau untuk membayar harga untuk anak dan pasangan, untuk istri kami. Tuhan tolong supaya kami sebagai ibu bagi anak-anak, kami memakai waktu kami yang sangat terbatas ini. Ada saatnya ya Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi Tuhan tolong kuatkan kami. Kami tahu Tuhan ada waktunya kami bisa memeluk anak kami. Kami masih diundang untuk masuk mau bermain dengan kami. Tuhan, kami mengakui kami terkadang terlalu capek untuk bermain anak-anak, membuat waktu untuk mereka. Kami terlalu lelah Tuhan untuk bersama-sama dengan mereka.
Berilah kepada kami kesabaran. Berikanlah kami Tuhan hati. Berikan kami kasih yang melimpah. Berikanlah kami hikmat bijaksana bagaimana kami bisa bagi waktu. Berikan kami sukacita. Berikanlah kami Tuhan kesempatan lagi kalau Tuhan izinkan. Berikan kami kesempatan kedua kalau kami merasa gagal. Kami berdoa untuk para orang tua yang di sini, mungkin kami sedih karena anak-anak kami sudah besar dan mereka belum mempunyai nilai yang kuat. Kami sering merasa sudah terlambat, tetapi kami tahu di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Kami juga sedih kadang-kadang anak kami seolah-olah sudah mau meninggalkan Tuhan. Tapi berilah kepada kami pengharapan bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kasihanilah anak-anak kami. Kasihanilah keluarga kami. Kasihanilah Tuhan keluarga-keluarga di GMI di sini. Kasihanilah Tuhan hamba-hamba Tuhan yang berusaha untuk membangun keluarga-keluarga di sini. Biarlah berkat Tuhan diturunkan untuk setiap rumah tangga yang sudah berdoa, berseru-seru pada Tuhan malam ini. Ada kebangunan rohani di dalam setiap keluarga. Biar terjadi pemuritan lagi di tiap-tiap keluarga Kristen di gereja Metodis di sini. Dan ada pemulihan yang kemudian memuliakan nama Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil dan kalau ada kuasa jahat biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan patahkan. Dan biarlah kami boleh melihat ya Tuhan, Tuhan bertahta dalam setiap rumah tangga. Dan Tuhan mengembalikan tahtamu, kedaulatanmu, kepemimpinan Kristus di rumah tangga Kristen. Izinkanlah kami melihat karya Tuhan yang ajaib dan indah. Izinkanlah ada doa-doa ayah dan doa-doa istri yang terjadi. Izinkanlah ada pengampunan yang terus menerus setiap hari ada di dalam setiap rumah tangga. Itulah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Murnikanlah kami Tuhan. Amin. Amin. Silakan pada itu. Amin. Baik, terima kasih Bapak Christian dan juga Ibu Anne yang sudah membagikan kepada kita pada sesi malam hari ini mempersiapkan masa depan anak ya. Jadi mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa terus mengikuti Tuhan. Dan malam hari ini ya kita juga ada sesi Q&A. Bapak Ibu yang ingin bertanya, tadi mungkin di sesi sebelumnya sudah ada yang men-save nomornya ataupun mungkin tadi belum sempat ya, boleh mengirimkan pertanyaannya secara tertulis ke nomor WA yang sudah tertera di layar ya, 0895 3670 03329. Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor ini dan mungkin sekali lagi saya boleh mempersilahkan ya Pak Christian, Bu Anne untuk boleh maju ke depan. Silakan. Ya. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang sudah masuk. Pak, Bu, mau tanya tadi Bapak dan Ibu berkata kalau sudah dibiasakan dari kecil, maka sharing atau bahas firman Tuhan itu sudah alami. Lalu bagaimana kalau anaknya sudah besar? Karena saya baru tahu dan anak saya sudah besar sekarang. Jadi susah untuk memulai. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang hal ini? Terima kasih. Ya, saya rasa kita tidak usah melakukan sesuatu yang bikin anak kita apa sih gitu ya. Mengalir aja ya, mengalir dalam arti kalau sudah besar kita ya ngobrol. Waktu kita ngobrol, kita menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ya, mungkin ada contoh-contoh apa ya? Ya kok kamu. Ya kalau kami juga karena anak-anak sudah besar, kita biasanya enggak spesial untuk saat teduh bersama, kan udah tinggalnya jauh, udah adult saudara ya. Tapi yang terjadi adalah pembicaraan nilai-nilai dalam hidup yang nyata langsung, ya. Jadi yang nyata langsung, jadi yang mana yang nilai Kristiani dan dia belajar dari papanya, dari mamanya. Kemudian habis itu biasanya kami saling mendoakan. Kadang-kadang anak saya bilang, Koko mau berdoa untuk papa, ya. Kadang-kadang saya telepon, saya lagi galau di pekerjaan, saya juga sharing sama dia. Saudara itu ya kalau anak sudah adult seperti itu sih ya. Ada satu teman yang dia juga tanya anaknya kalau nggak salah 3 ya, dewasa. Kemudian dia bilang bagaimana ya, kemudian yang dia lakukan dia kumpulin tuh anak-anaknya. Terus dia bilang papa baru belajar dan papa rasa papa sudah banyak kesalahan. Papa minta maaf ya. Nah itu ternyata permintaan maaf papanya itu membuka
jendela mengalirkan ya, sehingga anak-anaknya itu bisa kemudian lebih terbuka kepada papanya. Itu pengalaman dari teman sih ya. Dan mungkin kita mesti menjadi pendoa. Ya, saya belajar dari Pak Paul dan Cisanti, mereka juga membesarkan anak dalam Tuhan dengan baik, tapi ada satu waktu anaknya juga tidak sesuai dengan jalan itu, sempat melenceng. Dan papa mama mesti memakai lutut dan mendoakan, sebut namanya siang dan malam. Ya, saya nggak tahu seberapa yang sudah sebut tadi melencengnya, tetapi kalau yang kayak dia sudah declare saya nggak mau ikut Tuhan, itu kan sangat menyedihkan kita. Tapi doa orang benar besar kuasanya. Apalagi doa papa mama, ya sebutkan namanya, ya doakan dengan pasangan dengan baik-baik. Terus kalau bertemu dengan dia jangan membuat dia marah, jangan putus hubungan. Yang paling cilaka apa saudara? Yang paling cilaka koneksi hatinya itu diputus sama anak. Ya, udah deh kayak layangan putus benar-benar. Dia udah sendirian aja udah. Nggak, nah ini jangan sampai seperti itu. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Nah kalau udah seperti itu ya mau nggak mau kita mesti berlutut berdoa. Tapi ada juga yang belum sampai situ. Baru remaja, kalau remaja mungkin kita bisa ngomong, bisa ajak dia pergi ngobrol, ya ngopi sama-sama, ya. Mulai lagi yang kita belum ngomong sebelumnya, ya. Gitu sih kurang lebih. Oke, jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat ya Pak Bu ya, Ya. bisa memulai ya. Mungkin ada pertanyaan langsung, ya. Jadi kita juga membuka kesempatan kalau Bapak Ibu pengen bertanya secara langsung, boleh acungkan tangannya, nanti mic akan diberikan kepada Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih, nama saya Henry. Dari tadi yang di-sharing kan lebih kepada membimbing, kemudian menghormati, menghargai. Nah, jika anak melakukan kesalahan, bagaimana cara terbaik memberikan hukuman? Terima kasih. Oke, tergantung usia ya. Kalau usia makin kecil, mesti lebih cepat, lebih tegas, dan tolong mereka untuk mengetahui bahwa itu adalah konsekuensi dari perbuatannya, gitu. Makin kecil mesti lebih langsung, direct, cepat, dan dikasih tahu yang benarnya yang mana. Nah, udah makin remaja, kita mesti lebih banyak memberikan pengertian, gitu ya. Tapi bukan berarti nggak ada konsekuensinya, tetap ada konsekuensinya. Karena kalau remaja tetap orang tua memegang, ada otoritas yang harus dihargai oleh anak-anak. Tetapi tidak bisa seperti anak kecil. Jadi langsung hukum, gak boleh ini, gak boleh itu gitu ya. Karena yang kita mau tuju adalah bukannya perbuatan pada saat itu. Tetapi kita mau mereka belajar dari kesalahan mereka, tahu bahwa konsekuensi dari perbuatannya dia itu apa gitu. Ya mungkin lebih kasih contoh lebih real, mungkin lebih enak saya menjawabnya gitu ya. Disiplin, saudara, ya itu yang Bapak tanya maksudnya disiplin, ya cara mendisiplin anak. Nah cara mendisiplin anak ini ada dua macam yang gedenya. Ini masalah skill, masalah ya, kayak main piano, gak mau main piano, gak mau mandi. Atau masalah hati, masalah apa tuh namanya itu hatinya yang melenceng, behavior. Jadi behavior atau skill. Jadi dia kurang ajar ya, dia tendang, dia pukul, dia berbohong, dia apa tuh namanya menipu. Nah itu kan masalah hati. Nah yang tergantung ini masalahnya apa. Nah kalau skill itu ada, makanya ada satu pelajaran lain, sesi lain itu mendisiplin anak. Nah jadi kalau skill ini menurut saya tidak boleh kita disiplin dengan kita pukulin tangannya, nggak mau main piano, pukulin tangannya. Ya, it's not the case gitu kan, tetapi mungkin kita bisa kasih target-target tertentu, kalau dapat ini kita kasih ada buku bintang, kalau anaknya masih kecil, buku bintang kita kasih bintang, jadi dia semangat. Ya kita pacu, dengan nanti asal kamu udah naik tingkat ini, yuk kita jalan-jalan, misalkan gitu, ya kan, itu boleh nggak? Tapi kalau hati, boleh nggak gitu? Nggak boleh, itu namanya bribing. Nanti ya, kalau ketemu sama Musa, mesti senyum ya. Kalau senyum, papa beliin McDonald. Nah misalkan begitu, itu salah. Betul gak?
Itu namanya saudara bribing. Bribing artinya nyogok. Ya, jadi dia nanti mau berbuat baik kalau ada kayak Pak Ogah gitu ya. Nggak bisa saudara. Nah itu kurang lebih beberapa tips praktis dan atau misalkan disiplin itu tadi yang Anda bilang kalau anak-anak kecil itu kalau behavior sebelum ke gereja kita ingatin dulu nanti sebelum pre-activity, sebelum aktivitasnya nanti kalau ketemu Musa kita belajar salaman yuk. Kayak tadi Anne ngajarin anak supaya berlaku sopan sama papanya. Nah itu diajarin cara mendisiplin sebetulnya. Ya, jadi itu ada pelajaran khusus? Iya, pelajaran khusus panjang tuh Pak. Boleh ikut kompak dasar. Kompak dasar. Kami ada Hubungi kompak, Edwin. ada empat sesi. Dan makanya tadi Anda tanya, Bapak ada kasus khusus gak yang kita boleh tahu, yang Bapak bisa cerita kasus apa tuh masalah mendisiplin yang Bapak paling bohwat dah sama anak yang mana tuh? Ya, yang anaknya susah sekali diajak ke Bapak mau sharing, itu mungkin saya bisa jawabnya lebih baik. Ada Pak? Ya, jadi ini lebih kepada berbohong ya. Ketika digali-gali ternyata baru menyampaikan yang benar, terutama ini masalah di sekolah. Nah, jadi apakah berbohong dalam artian nyontek atau bukan, pergaulan? Bukan. Jadi lebih kepada mengambil bukan kepemilikannya, lalu dia tidak ingin menyampaikan seperti itu. Terima kasih. Apakah memberi hukuman seperti hukuman fisik atau lebih kepada pembatasan? Saya mendengar udah belakangan ini beberapa kasus anak mengambil barang ya, mungkin bukan di sini, di Jakarta. Tapi saya lagi berpikir nih, kenapa kok jadi agak ada seperti tren gitu. Perlu tahu penyebabnya, sangat perlu. Jadi kami minta konselor untuk menghubungi murid-murid kami yang mengalami itu. Dan alasannya macam-macam, tapi intinya adalah ada satu anak yang kenapa dia ngambil, ya dia ngambil di toko, dia mencuri gitu ya. Kan kita bilangnya mencuri kan, dia ya namanya ngambil di toko yang mencuri kan ya. Terus apa yang diambil? Yang diambil tuh alat-alat kosmetik. Dia SMP gitu ya, anak remaja. Lalu waktu ditanya dia mengatakan saya tuh kepingin ya nyobain tuh kutek segala macam, mamanya udah meninggal jadinya nggak ada lagi yang bisa dia minta gitu, dan dia mempunyai hubungan yang jelek sekali sama papanya, jadi dia nggak berani ngomong minta sama papanya untuk minta hal-hal yang berhubungan dengan kewanitaan. Jadi dia ambil itu, dia tahu dia salah, tapi dia sangat kepingin. Jadi saudara, saya ngelihat kita perlu tahu alasannya ya. Jadi terus akhirnya konselor bilang, oke, kalau gitu kalau kamu membutuhkan apa-apa tentang hal kewanitaan, kamu tahu ya sekarang ada tante yang kamu bisa, misalnya si konselor ini untuk kamu bisa ngobrol-ngobrol gitu. Dan sambil dibimbing untuk kasih tahu itu hal yang salah gitu. Kadang-kadang anak-anak tahu itu salah. Tapi dia nggak punya kekuatan kontrol diri untuk tidak melakukannya gitu, dan itu dia akan menderita sekali dengan rasa bersalah gitu ya, udah melakukan nggak bisa ngomong ke siapa-siapa gitu, itu jadi lingkaran. Jadi saya sih tetap melihat perlu tahu alasannya. Ya, dan juga pertanyaan kita mestinya juga apakah anak itu pernah tahu boundary-nya? Yang nggak boleh dan boleh. Jadi contoh-contoh konkretnya apakah dia karena nggak tahu atau memang kita belum melatihnya, jadi atau memang jadi contoh-contoh praktisnya. Ya, jadi saya misalkan di rumah tangga saya paling peka dengan nyuri waktu misalkan. Jadi kalau saya kerja 8 jam, saya akan kerja 8 jam. Kalau saya pakai kadang-kadang Ana mau jemput sekolah makan siang, saya makan siang sama anak-anak. Terus sampai jam 1:30, saya setengah jam lewat. Terus saya bilang nanti saya akan pulang pasti setengah jam lebih telat. Kenapa? Karena papa punya komitmen kalau saya pakai untuk kepentingan pribadi saya akan pulangin. Gitu. Tapi tetap fleksibel, tapi tetap mesti bertanggung jawab. Nah ini anak ini apakah karena bapak mesti ajak ngobrol. Makanya itu tadi saya bilang dating with your mom, men's talk. Jadi kalau anak itu pentingnya kita ngomong sesuatu yang kenapa sih
Papa cuma pengen tahu aja. Kan papa punya begini, punya begitu, apa sih? Jadi itu kita pengen tahu boundary-nya, kadang-kadang anak gak tahu. Boundary-nya belum di set. Nah itu kurang lebih. Kalau dia udah dikasih tahu, Nah, tapi dia masih, dia sengaja lakukan. sengaja lakukan. Nah, itu saudara mesti hukum. Itu mesti kita disiplin. Disiplinnya dengan apa? Tergantung umur anaknya, pukulan atau kita ambil konsekuensinya, iPad-nya kita ambil, misalkan anak saya Mengambil haknya. ya mengambilkan haknya. Jadi dia tadi punya hak nonton 1 jam, saya cabut, punya main, saya cabut gitu. Ya, nah itu kurang lebih beberapa tips-tips disiplin tapi masih panjang nanti mungkin Edwin bisa bawakan juga. Kalau udah punya anak tuh ya, Wina. Kita ada Oke. bahannya Pak ya, Iya. tapi itu kurang lebih membantu mudah-mudahan. Terima kasih. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu, ini 2 pertanyaan terakhir ya yang masuk dari WhatsApp. Jadi ini ada sebuah kasus ya Bapak Ibu. Anak saya sudah kuliah dan satu lagi masih kelas 2 SMA. Baru di tahun 2021 Tuhan bekerja di keluarga kami. Saat ini saya sudah sendiri karena papanya anak-anak sudah meninggal. Apakah saya terlambat dan bagaimana cara saya memulai kembali bisa menggapai hati anak-anak saya dan kembali kepada Tuhan? Ya, jadi pertanyaannya kurang lebih mirip sama yang tadi, tapi ini sendirian gitu ya. Bedanya sendirian, jadi single mother atau single father. Nah ini butuh satu menurut saya, saudara yang single mother nggak ada salahnya butuh mentor ataupun komunitas ibu-ibu yang lebih senior. Kalau di Titus, saya ingatnya sih gitu ya, di Titus tuh ibu-ibu yang senior ya, atau ibu-ibu yang lebih lanjut usia mungkin bisa menjadi mentor yang nggak usah lanjut usia, 50-an bisa jadi mentor ini. Teman doa, teman cerita, ya termasuk masalah-masalah ini. Dan kemudian memulai dengan anaknya, ya kita mulai doain anaknya, terus mulai ambil waktu. Ya kalau mudah-mudahan masih di Medan ya, saya nggak tahu anaknya ada di mana lokasinya, ambil waktu berdua ngobrol. Tapi nggak usah negor ya, asal anak-anak udah agak besar, saudara. Jangan tiap kali ketemu marahin, nanti lama-lama dia nggak mau ketemu ya. Memang setelah pandemi kita banyak mengalami masalah yang umum ya, yaitu anak-anak nggak mau ke gereja ya, jadi bukan hanya 1-2 keluarga aja, ini masalah mendunia. Ditambah lagi dengan adanya gerakan-gerakan di IG dan sebagainya, gerakan-gerakan yang istilahnya deconversion ya, deconstructing faith. Jadi anak-anak muda disuruh melepaskan iman masa kecil yang dia selama ini mungkin ada beban harus ke gereja, harus begini, harus begitu. Dan gerakan-gerakan ini yang mengatakan lepaskan beban itu gitu ya. Kamu coba untuk sekarang kosongkan pikiran kamu, build your own religion, build your own faith gitu ya. Jadi nggak terikat dengan agama-agama itu menjadi gerakan ya. Jadi saudara kita mesti banyak berdoa ya, dan saya rasa jadi tugas buat cuang tahu ya untuk gereja untuk membuat komunitas menolong ibu-ibu yang mengalami kesulitan seperti ini, butuh dukungan. Saya rasa setelah banyak kejadian pada masa COVID ya, banyak keluarga-keluarga yang butuh bantuan. Jadi kalau Pak Sutri muda ya, ada kelompok kecil untuk tumbuh sama-sama, membangun komunitas keluarga itu menolong sekali ya. Oke. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya yang tertulis aja Pak. Bagaimana kita menyeimbangkan kapan kita perlu tegas dengan nilai-nilai kita dan kapan perlu lemah lembut? Jadi sebaiknya bagaimana? Ini yang tegas, ini yang lemah lembut. Jadi saudara, saya belajar dengan proses ya, punya anak 27 tahun belajar jadi ayah. Ya ternyata kita yang disiplin, saya itu orangnya sangat disiplin ya, sangat keras untuk hal-hal yang kecil-kecil maupun yang besar ya. Tapi saya tahu nggak bisa tuh jadi ayah seperti itu ya. Jadi ayah mesti belajar untuk lebih fleksibel tapi terencana. Makanya Unike akhirnya kita bilang misinya kita apa? Fleksibel tapi terencana. Ya, kenapa? Karena mau nggak mau deh ya, habis yang ngajar banyak kan ibu-ibu. Ya, nah itu susah deh.
Tegas bukan kasar, lembut bukan lembek. Saudara bisa tegas dengan lemah lembut, saudara bisa lemah lembut dengan ketegasan. Tegas untuk kebenaran-kebenaran yang sangat hakiki yang penting. Saudara mesti lihat, ini sangat penting atau ya sudahlah. Ya, jadi jangan yang kecil digedein, ya, yang gede dibikin heboh. Ya, jadi kalau seandainya misalnya contoh ya, anak-anak yang udah usia SMP gitu ya, mereka udah banyak tahu, tapi mereka masih belum bisa mengontrol diri. Salah satunya, anak saya tuh waktu lagi SMP suka nggak tutup pintu lemari baju. Itu buat saya sangat mengganggu. Ya setiap kali masuk kamarnya, itu lemari baju nggak ditutup. Ya sampai saya baru ngerti kenapa di majalah Bobo ada bibi tutup pintu. Saya baru ngerti, dulu waktu kecil saya nggak ngerti. Karena sudah jadi orang tua, saya jadi bibi tutup pintu. Tutup pintu nyamuk gitu kan ya. Tutup pintu tikus, tutup pintu. Gitu ya, selalu begitu. Di lemarinya saya tulis, jangan lupa pintu ditutup. Nggak digubris gitu ya. Terus saya nanya ke Ibu Rina Badu, Bu saya punya masalah ini. Terus Ibu Rina cuma jawabnya gini, itu kamarnya siapa? Kamarnya dia. Lemarinya dia ya, di kamarnya dia ya. Mengganggu ibu enggak? Ya agak terganggu sih. Tapi kan itu kan kamarnya dia. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Karena itu masalah yang mungkin ya kalau itu dipermasalahkan tiap hari enggak ke gereja, dia enggak dipermasalahkan. Lah dia kebalik toh ya. Yang penting kita enggak anggap penting. Apa tadi saya bilang? Ya udah ngerti lah. Oke, baik. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan ya buat Pak Sutri Christian dan juga Anne Kartawijaya yang sudah membina kita ya pada sore hingga malam hari ini dalam seminar keluarga. Terima kasih sekali lagi Pak Christian, Bu Anne untuk pelayanannya. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan handout dari seminar sesi kedua ini, Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di layar ya di depan PPT slide ini, ataupun bisa masuk ke bit.ly masa depan anak-anak. Ya, jadi tadi materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Christian dan juga Bu Anne akan dibagikan ya kepada Bapak Ibu dengan scan QR code ataupun masuk ke bit.ly masa depan anak-anak. Besok pagi Ibu Anne akan membagikan firman Tuhan ya kepada kita dalam ibadah kebaktian umum jam 8.30 pagi. Jadi Bapak Ibu kami juga undang ya, besok juga adalah perayaan Hari Ibu di gereja kita. Jadi besok pagi mari kita boleh datang bersama-sama ke rumah Tuhan, kita beribadah bersama, dan besok adalah ibadah gabungan ya dari anak-anak, remaja, pemuda, sekolah minggu, dan juga anak-anak, remaja, pemuda, ya dewasa dan juga lansia. Ya maklum ya sudah jam ini sudah mulai ngantuk saya ya. Jadi besok adalah ibadah gabungan, jadi Bapak Ibu boleh ya kita datang bersama-sama sebagai satu keluarga besar, kita merayakan Hari Ibu bersama-sama ya besok pagi di ibadah kebaktian umum jam 8.30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk kegiatan Heart Connection ya, untuk keluarga-keluarga yang sudah mendaftar untuk kegiatan Heart Connection, besok setelah ibadah Bapak Ibu dan anak-anaknya diharapkan bisa langsung menuju ke ruangan untuk memulai acara ya. Jadi untuk orang tuanya ya, untuk Bapak Ibu yang daftar Heart Connection, akan semuanya berkumpul di aula lantai 1 ya. Jadi kalau bisa jam 10.45 sudah berkumpul ya, biar jam 11 kita bisa mulai acaranya ya, dan nanti akan dilanjutkan ya serangkaian acaranya sampai selesai kira-kira pukul 1.30 ya. Jadi setelah selesai ibadah Bapak Ibu langsung boleh berkumpul di aula lantai 1 bagi keluarga yang sudah mendaftar di Heart Connection. Baik, untuk menutup acara pada malam hari ini, saya mempersilahkan Pendeta Sunario sebagai Gembala Sidang boleh memimpin dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami melalui kedua hamba-Mu, Pak Christian dan Bu Anne, yang sudah boleh membagikan pengalaman hidup dan juga kami boleh
mendapatkan pengetahuan lagi untuk bagaimana bisa membimbing anak-anak kami untuk masa depan mereka. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami pada Tuhan. Tuhan menolong memberikan hikmat agar kami bukan hanya mendengar, kami boleh juga menerapkan di dalam kehidupan setiap kami, dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kami dan Tuhan mempersiapkan kami untuk ibadah besok. Juga Tuhan menolong menyertai kami dalam istirahat kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, terpuji nama Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara seminar keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.